Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Ananta Daum Rezeki dari S1 jurusan Teknik Informatika Teknik Amikom Surakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan atau mempresentasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi kebutuhan proyek tugas akhir dari mata kuliah pemrograman dasar semester 3. Oke, kita langsung saja menuju programnya, yaitu program C++. Ini ya, saya besarkan aja. Sebelum saya run programnya, akan saya coba terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit tentang program ini. Program ini saya beri nama Amikom Elektronik. Ya, ini program untuk jual beli barang elektronik lewat internet rencananya, meskipun saat ini masih belum bisa lewat internet ya. Oke, yang pertama di sini ada file library untuk menginfokan file library di sini ya, mulai dari iostream, Conio, stdio, stdelete, dan cstring. Untuk fungsi-fungsinya, iostream untuk input output, Conio juga input output, stdio juga input output, stdelete ini fungsinya untuk saya gunakan sebagai sistem TLS ini, agar sistem TLS nya agar work atau bekerja di Borland C++ ini. Soalnya kalau saya tidak beri stdelete ini, library stdelete ini, ya maka nanti akan error, sistem TLS nya nanti nggak bisa di run. Dan ini CSstring juga untuk fungsinya bersama seperti string di program C, yang mana kalau dalam kasus saya ini untuk merun string copy ini, yang fungsinya jelas sebagai pengcopy atau penyalin karakter. Oke, selanjutnya ada fungsi sub ini. Fungsi sub ini untuk fungsi menghitung total harga. Itu fungsinya nanti akan saya panggil di script di bawah itu gitu. Ini nanti bukan di bawah saya. Nah, ini fungsi main, yaitu fungsi utama dari program C++ ini. Kalau tidak ada fungsi main, nggak bakal bisa dirun programnya. Sudah jelas kan? Kemudian ada tipe data char dan integer. Di sini saya mempunyai dua jenis tipe data, yaitu char dan integer. Bagaimana dengan struct? Nah, ini struct ini sebenarnya kalau dibilang tipe data ya emang tipe data, tapi ya gimana ya, susah jelasinnya. Kan struct ini kan merupakan kumpulan dari tipe data yang dijadikan satu. Beda kalau array. Kalau array itu kan tipe datanya sama, kumpulan dari tipe data sama, itu namanya array. Tapi kalau struct ini itu tipe datanya beda, tidak apa-apa. Makanya itu salah satu alasan saya menggunakan tipe data struct ini, karena banyak nanti data-data saya yang akan saya kategorikan atau saya kumpulkan menjadi satu nanti berbeda seperti ini. Ini tipe variabel data paket .pkt, ini saya singkat data paket. Ini tipe datanya struct, tapi
isinya nanti nggak cuma tipe data karakter saja, ada integernya. Jadi saya pakai struct itu sudah pas ya. Oke, saya punya dua jenis tipe data, terus dan tipe data cara ini mempunyai variabel barang, kode barang, dan lagi ini untuk variabel label ya, ini label. Label fungsinya apa? Label fungsinya untuk mengulang program dari awal. Fungsinya hampir sama seperti perulangan ya, tapi untuk label ini gimana ya bilangnya, nggak cocok. Kalau dibilang perulangan ini kayak ngidat istilahnya. Fungsi label ini kayak ngidat program. Oke, untuk selanjutnya ada variabel i, variabel jumlah, harga, banyak, diskon, pajak, total bayar, total akhir. Untuk variabel data pembeli ada apa, variabel harga, hari tanggal, nama pembeli, alamat, nomor HP atau nomor telepon. Kemudian variabel data paket ada kode wilayah, ada ongkir, ada kode ATM, ada jenis ATM. Oke, selanjutnya ada sistem CLS. Ini saya jelaskan sedikit tentang sistem CLS. Sistem CLS ini fungsinya hampir sama seperti CLR STR yang biasanya kita pakai kalau kita mau clear screen, istilahnya clear screen. Tapi kalau sistem CLS ini itu ada sedikit perbedaan dengan CLR STR. Kalau CLR STR itu clear screen-nya hanya menghapus data yang tertulis, yang ketika datanya nanti di outputkan, ditampilkan, maka kalau kita ketik CLR STR maka data yang ditampilkan tersebut akan dihapus langsung. Tapi beda dengan sistem CLS. Kalau sistem CLS ini nggak cuma data yang ditampilkan saja, tapi data-data yang belum ditampilkan nanti akan dihapus. Ya mana ya, jelasinnya susah, mending kita browsing sama-sama saja nanti. Intinya ada sedikit perbedaan walaupun fungsinya hampir sama. Oke, di sini selanjutnya ada cout semua ini untuk menampilkan input data pembeli, mulai dari hari tanggal, nama pembeli, alamat, nomor telepon atau HP tadi ya. Ini input data pembeli masuknya di variabel data pembeli yang tipenya struct. Juga ini kode wilayah nanti masuknya ke sini ya, data paket mobil ini. Kalau kode wilayah ini ya, misalkan lokasinya saya itu di Pulau Jawa, saya mau mesan nanti ya barangnya, saya pokoknya mau mesan barang sesuatu. Nah, otomatis saya nanti milihnya ya Pulau Jawa karena lokasi saya di Pulau Jawa. Kalau saya milihnya Pulau Bali, otomatis nanti yang ngirim nggak sampai ke tempat kita karena ngirimnya di Pulau Bali kok. Mana mungkin barang kita itu sampai kepada kita gitu. Terus di sini ada fungsi switch case yang mana fungsinya ya untuk jika kalau kita memasukkan kode wilayah 1 sampai 6 ini ya, salah satu ini 1 sampai 6, salah satu ini kita masukkan, contohnya kita masukkan kode wilayah 1. Kode wilayah 1 ini apa? Pulau Jawa ya. Otomatis di sini saya tulis Pulau Jawa. Nanti tulisan Pulau Jawa ini akan disalin oleh string copy ini ke dalam variabel data paket wilayah, ditambah data paket pengkirimnya nanti
50.000. Hal yang sama berlaku juga untuk cash 2 dan seterusnya. Ini ada daftar kode ATM. Ini ketika kita sudah memilih kode wilayah, nanti yang muncul adalah daftar kode ATM. Nah, daftar kode ATM ini gunanya sebagai via transaksi ya. Kalau kita sudah kalau kita mau memesan barang, nanti kita pembayarannya melalui ATM mana. Contoh saja, saya mau milihnya lewat ATM BRI, maka saya akan masukkan kode ATM-nya nanti. Itu kode ATM 1. Ini ada fungsi cash switch cash, juga fungsinya hampir sama seperti tadi yang kode wilayah ini. Ada STR copy-nya untuk menyalin ATM ini ke data paket jenis ATM. Selanjutnya ada ini ya. Ketika kita sudah memasukkan kode data pelanggan tadi yang di atas, nanti sistemnya akan di clear, screen-nya nanti akan di clear, dibersihkan, dan yang muncul adalah ini nanti daftar perangkat elektronik. Ini ada menu-menu jenis barang yang kita jual, semuanya ada di sini. Ini cuma contoh, saya nggak jualan barang sebenarnya, ini cuma contoh. Terus misalnya ada, kita disuruh untuk memasukkan banyak jenis ini maksudnya apa ya? Banyak jenis maksudnya ini adalah banyak jenis barang ini. Kita itu contohnya mau mesen mesin cuci sama kulkas, otomatis itu berapa jenis? Itu 2 jenis, karena mesin cuci dan kulkas. Karena mesin cuci itu bukan kulkas dan kulkas itu bukan mesin cuci. Ya iyalah, karena 2 alat yang berbeda, makanya 2 jenis barang. Oke, contohnya apa ini? Aduh, apa ini not responding? Aduh, burlanya sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Burlanya crash. Mohon maaf ya, masih ada sedikit gangguan. Oke. Mohon maaf sekali lagi ya. Tadi sampai kemana ya? Ya di sini ya. Banyak jenis. Contohnya saya mau masukkan 2. Terus nanti ada perulangan nanti. Perulangannya ini I. Jika I kurang dari sama dengan jumlah ini adalah banyak jenisnya tadi, maka I akan bertambah terus. Yang akibatnya nanti pembelian ke-nya ini nanti akan terulang, dan juga masukkan kode barang ini akan terulang sejumlah dengan banyak jenisnya yang kita masukkan tadi. Contoh kita masukkan tadi 2, maka pembelian ke-1 dan pembelian ke-2 nanti ya kan berulang. Terus kita masukkan kode barangnya nanti juga ada 2 nih. Jadi pembelian ke-1 kita mau mesin cuci ya, ini ya, masukkan kode barang ini mesin cuci, berarti kodenya 1 ya. Terus pembelian kedua nanti kan mengulang toh, pembelian kedua nanti saya mau mesinnya apa, kulkas, maka saya masukkan kode barangnya 2 nanti, kayak begitulah. Terus ini ada fungsi if, kode barang sama dengan 1. Ini fungsinya hampir sama seperti switch cache ya, hanya saja cara penulisannya yang berbeda, karena di sini saya menggunakan fungsi if. Jadi contoh saja kode barang tadi saya masukkan 1, maka yang muncul adalah barang mesin cuci 2 tabung dengan harga sekian, dan yang sama berlaku juga di bawah. Di sini masukkan banyak barang. Nah, ini banyak barang, banyak dari
barang yang mau kita pesan. Beda kalau banyak jenis ya. Kalau banyak jenis tadi itu harus beda jenis. Jadi kalau kita mau pesan mesin cuci sama kulkas, nanti kita tulisnya dua karena beda alat. Tapi kalau di sini banyak barang, kita nanti isinya cuma satu satu apa satu jenis barang. Jadi banyak barang ini merupakan banyak dari satu jenis barang. Jadi kalau contohnya ini ya, saya mau pesan kulkas ini, saya mau pesan kulkas, banyak kulkasnya berapa, saya tulis di sini. Kita paham? Oke, terus kita clear screen lagi. Terus ini ada fungsi sub ini untuk memanggil sub, apa fungsi sub yang saya tulis di awal tadi ya. Terus ini untuk menampilkan nota pemesanan yang telah kita ketik tadi, yang awal-awal tadi, yang mulai dari data pembeli sampai data paket tadi munculnya di sini semua. Dan ada total bayar via apa, ATM maksudnya ATM mana tadi, terus wilayah pembelinya di mana tadi, semuanya ada di sini. Terus oke, ini ada fungsi pengulangan pakai label ya. Ini fungsinya pakai if ya. Sebenarnya kalau pakai perulangan juga bisa ini. Kalau pakai perulangan nanti nggak pakai goto, nggak pakai label. Oke, saya coba run saja. Contohnya hari Minggu, malam Minggu 7 Maret 2021. Nah, belinya saya aja, alamat rumah saya, nomor telepon saya isi sembarang. Terus daftar kode wilayah saya ini lokasinya di Pulau Jawa, maka ya udah milihnya ya kode wilayah 1. Enter. Daftar kode ATM nya saya mau misalnya lewat ATM BRI aja. Banyak jenisnya ya, ini banyak jenisnya, saya mau pesan 2 jenis ya. Misalkan saya mau pesan LED Ultra HD 4K yang kode 4 gitu ya, kodenya 4, saya mau punya 1. Terus saya mau pesan AC kodenya 3. Banyak, saya mau mesinnya itu 5 karena di sini gerah ya. Nanti kayak gini saya besarkan saja. Nah, ini nota, nanti akan muncul nota pemesanan yang isinya ya ini tadi yang telah kita ketik tadi, isinya di sini semua. Jadi bayar via apa, total yang harus dibayar sekian, juga ada diskonnya, ada diskon pajak juga. Terus ditotalkan dengan harga sekian. Jika kita ingin mengulang, kita ketik Y. Jika kalau tidak, maka kita ketik C. Saya tidak mau mengulang karena saya mau selesai aja. Nah, saya rasa itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari program yang belum, yang sebenarnya ini belum 100% selesai ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali lagi.